Berikut ini beberapa settingan wajib di HP Samsung, terutama untuk HP Samsung yang baru dibeli. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke pembahasannya. Pastikan teman-teman semua simak video ini hingga selesai. Langsung saja untuk setting yang pertama, biasanya saya akan setting di bagian quick panel atau panel cepat atau pusat kontrol ya. Nah, jadi kita masuk ke pusat kontrol atau quick panelnya. Nah, di sini kita bisa usap, kita bisa lihat untuk menu-menu yang tersedia dan teman-teman bisa mengatur ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa mengatur untuk menu-menu yang tersedia dan bisa mengurutkannya. Nah, misalnya ini di bagian yang pertamanya kalian bisa letak untuk menu-menu yang sering kalian gunakan ya. Nah, kemudian kalau full dia jadi seperti ini. Nah, untuk settingnya teman-teman silahkan klik di bagian icon pensil. Kemudian ini yang pertama di bagian atas kalian bisa edit. Nah, bisa kalian kurangi lalu kalian tukar dengan yang lain ya. Misalnya ini kita tukar. Nah, kalau udah kita klik selesai. Kemudian ini yang penuh. Nah, ini teman-teman bisa cek juga di bawah ini banyak juga menu-menu yang lainnya yang mungkin bisa kalian manfaatkan. Nah, ini apabila tidak digunakan kalian bisa kurangi aja agar tersimpan di bagian bawah ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau ditambahkan ke atas juga bisa, tinggal klik aja di bagian bawah ini, maka dia akan bertambah ke atas. Lalu kita klik selesai. Kemudian kita juga bisa mengedit untuk mengubah posisinya. Nah, misalnya ini center kita ubah ke bagian ini. Nah, jadi teman-teman silahkan urutkan aja untuk menu-menu yang mungkin sering kalian gunakan. Misalnya ini perekam layar kita ubah ke atas ya. Nah, seperti itu lalu klik selesai. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan menghapus aplikasi yang tidak digunakan ya. Nah, karena untuk apabila kita baru pertama beli HP, itu memang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall. Nah, untuk menghapusnya cukup mudah, kalian tinggal klik dan tahan pada aplikasinya, lalu pilih hapus instalasi. Kemudian klik hapus instalasi, maka aplikasinya akan terhapus ya teman-teman ya. Nah, kalian juga bisa masuk melalui pengaturan. Di sini kalian bisa cari di bagian aplikasi. Nah, di sini. Nah, jadi teman-teman juga bisa menghapus aplikasi melalui menu pengaturannya ya. Nah, jadi teman-teman silahkan cari aja aplikasi-aplikasi yang kalian rasa tidak kalian butuhkan. Nah, teman-teman tinggal hapus saja ya. Nah, di sini teman-teman bisa paksa berhenti juga apabila aplikasinya sudah tidak digunakan ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah tombol samping. Nah, jadi di tombol samping ini apabila kita tekan dan tahan lama, itu bisa saja memunculkan Bixby ataupun menu untuk mematikan daya ataupun merestart ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah, kalian klik di bagian fitur lanjutan. Nah, di sini teman-teman silahkan klik di bagian tombol samping ya. Nah, bagian ini. Kemudian selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat, di sini tekan dan tahan apabila aktifkan Bixby, kalian bisa ubah ke menu matikan daya. Kemudian di sini tekan 2 kali secara cepat di tombol powernya, itu bisa membuka cepat kamera ya, ataupun membuka aplikasi juga bisa. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah tampilan layar depan. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengubah tampilan layar depannya. Nah, kalian klik dan tahan di bagian layar kosong seperti ini, atau kalian ciutkan 2 jari. Nah, jadi di sini kalian bisa menambahkan seperti widget jam ini. Nah, misalnya belum ada ya. Nah, kita bisa menambahkannya. Kita tinggal klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian pilih di bagian widget. Lalu kalian tinggal cari aja. Nah, misalnya aplikasi jam ya. Nah, kita pilih aplikasi jam, kemudian kalian tinggal pilih aja, ada beberapa tipe jamnya. Kalian tinggal geser ke atas, tekan dan tahan ya, geser ke atas. Kemudian teman-teman bisa atur ukurannya. Kemudian selanjutnya kalian klik dan tahan di bagian layar kosong, pilih pengaturan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini tata letak layar depannya, ada layar depan dan layar aplikasi. Nah, dia jadi ada laci ya teman-teman ya, ada laci seperti ini. Nah, ada 2 model tampilan atau hanya layar depan saja. Nah, biasanya saya hanya layar depan aja ya. Terserah kalian, ini opsional ya. Sesuaikan dengan keinginan aja. Nah, jadi di sini ada 2 pilihan model tampilannya. Nah, di sini biasanya saya pilih hanya layar depan. Jadi terpusatnya aplikasi-aplikasi itu di layar depan aja ya. Nah, kemudian di sini kita klik gunakan. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa mengatur posisi-posisi dari aplikasi ini ya teman-teman ya. Nah, misalnya di sini saya urutkan WhatsApp, kemudian YouTube dan lain-lain ya. Nah, jadi kita bisa meletakkan aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan di bagian layar depan ini. Nah, jadi misalnya YouTube-nya ada di samping sini ya misalnya ya. Nah, jadi kita tinggal klik dan tahan, lalu geserkan ke layar depan. Nah, lalu kita letakkan, sesuaikan dengan posisi yang kalian inginkan. Kemudian selanjutnya kalian klik dan tahan. Kemudian di sini kalian pilih pengaturan. Lalu kalian juga bisa mengatur kisi layar depannya ya.
Nah, mau 4x6 atau 5x5, 5x6. Nah, biasanya saya itu pilih yang 5x5 ya. Agak standar, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Lalu di sini teman-teman bisa mengaktifkan ini, tambahkan halaman media ke layar depan, misalnya Google Discover atau artikel ya biasanya ya teman-teman ya. Nah, itu tergantung kalian. Dia biasa ada Samsung Free juga. Nah, kalau kalian suka baca artikel, itu kalian bisa aktifkan dan kalian lihat geser ke samping, maka teman-teman bisa melihat di sini banyak sekali artikel-artikel yang bisa kalian baca. Nah, jadi kalau kalian tidak suka bisa dimatikan aja. Kalian masuk lagi ke sini, lalu di sini tambahkan halaman media ke layar depan. Kemudian yang ini kunci tata letak layar depan ini bisa diaktifkan juga. Jadi aplikasi yang ada di layar depan ini tidak akan berpindah ya. Nah, karena sudah dikunci. Jadi kalau kita salah tekan pun nggak masalah. Jadi aplikasinya tetap aman di layar depan dan tidak berpindah-pindah. Kemudian di bagian ini juga ada yang namanya cari dari depan ya. Nah, ini juga bisa kalian aktifkan. Jadi apabila kalian ingin mencari di sini, mencari aplikasi dan lain-lainnya, bisa ditulis saja dari sini. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan mengaktifkan usap ke bawah untuk melihat panel notifikasi. Nah, jadi kita nggak perlu usap dari atas seperti biasanya, cukup dari bawah saja. Nah, seperti ini, atau dari tengah juga bisa. Nah, jadi teman-teman nggak perlu ribet-ribet lagi dari atas ya. Cara untuk mengaktifkan fitur ini cukup mudah. Kalian tinggal klik dan tahan atau cubit dua jari. Lalu pilih pengaturan, kemudian di sini ada yang namanya usap ke bawah untuk panel notifikasi. Nah, ini kalian aktifkan aja. Nah, kemudian apabila kalian suka rotasi otomatis, di sini teman-teman juga bisa aktifkan putar ke mode landscape ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan mengaktifkan yang namanya kunci layar ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian selanjutnya kalian cari di bagian keamanan dan privasi. Lalu pilih layar kunci. Nah, di sini pilih kunci layar. Nah, teman-teman bisa pilih nanti di sini ada beberapa tipe kunci ya, ada pin, kata sandi, dan pola. Kemudian kalian juga bisa mengaktifkan kunci sidik jari ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman silahkan ikuti petunjuknya untuk mengaktifkan kunci sidik jari agar penggunaan kunci layar di HP Samsung kita itu lebih fleksibel ya. Nah, untuk yang namanya kunci layar itu menurut saya wajib diaktifkan untuk keamanan HP kita. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengatur waktu layar ya. Nah, biasanya untuk HP baru itu waktu layarnya sangat singkat sekali sehingga layarnya cepat terkunci atau mati ya teman-teman ya. Langsung saja untuk mengaturnya kalian masuk ke pengaturan. Kemudian di sini kalian klik di bagian tampilan. Lalu kalian gulir ke bawah. Kemudian di sini teman-teman silahkan cari yang namanya waktu tunggu tampilan layar. Nah, ini dia. Nah, biasanya itu 30 detik ataupun 15 detik ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman silahkan ubah sesuaikan dengan kebutuhan kalian, misalnya 1 menit, 2 menit atau lainnya ya. Biasanya saya pakai yang lebih lama karena saya selalu membuat untuk tutorial ya teman-teman ya. Kemudian di sini kalau ada buat layar tetap hidup saat melihat juga bisa diaktifkan. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah setting di bagian keyboard. Nah, kalian masuk ke pengaturan, lalu di sini kalian gulir ke bawah, kalian cari di bagian manajemen umum, lalu pilih di bagian pengaturan keyboard Samsung. Nah, di sini biasanya saya akan mematikan teks prediktifnya karena saya lebih suka menulis atau chat secara singkat ya. Kemudian selanjutnya di sini ada pintasan teks. Nah, di sini teman-teman bisa membuat pintasan teks jika kalian mau ya. Nah, misalnya untuk email dan lain-lain ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat di opsi pengetikan lainnya. Di sini biasanya harus diaktifkan yang ini huruf besar otomatis ya. Nah, jadi kalau kalian nggak suka pakai huruf besar otomatis bisa dimatikan aja. Lalu selanjutnya di sini toolbar keyboard ini diaktifkan aja ya, jadi lebih mempermudah kita untuk penggunaan HP-nya. Biasanya saya wajib sekali diaktifkan. Kemudian ini keyboard kontras tinggi. Nah, bila teman-teman suka yang lebih berwarna, kalian bisa menggunakan keyboard kontras tinggi ini jika kalian mau ya. Nah, kalian sesuaikan aja mau model yang mana ya. Nah, di sini banyak pilihannya. Nah, kalau nggak suka bisa di nonaktifkan aja. Kemudian di sini selanjutnya ukuran dan transparansi. Di sini kalian bisa mengatur ukuran keyboardnya ya teman-teman ya, mau lebih besar atau lebih tinggi juga bisa. Nah, kalau udah bisa klik selesai, atau mau di reset ke pengaturan awal juga bisa ya. Kemudian selanjutnya yaitu di bagian tata letak. Nah, ini wajib diaktifkan tombol angkanya agar angkanya muncul di bagian atas ini ya, jadi lebih mudah kita menggunakannya. Kalau nggak muncul, jadi kita harus tekan dan tahan seperti ini ya. Diaktifkan aja, lebih mudah penggunaan keyboardnya. Kemudian di sini karakter alternatif. Nah, jadi kalau diaktifkan karakter alternatif ini akan muncul di sini di keyboardnya. Nah, misalnya ini kita klik dan tahan. Nah, ini ada berbagai model karakter ya.
Nah, teman-teman silahkan aktifkan aja. Kemudian kita lanjut lagi keluar dari sini. Kemudian kalian juga bisa mengatur ukuran font dan bisa dikecilkan dan dibesarkan ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk setting di bagian keyboardnya. Kemudian kita keluar dulu dan kita lihat keyboardnya. Nah, keyboardnya seperti ini ya. Kemudian yang di bagian toolbar ini teman-teman bisa mengaturnya juga ya. Kalian bisa klik di bagian titik 3. Nah, teman-teman bisa menambah juga di sini di bagian toolbarnya ataupun dikurangi apabila tidak digunakan ya. Nah, kalian kurangi aja kalau tidak digunakan. Nah, seperti itu. Jadi di sini lebih mempermudah kita dalam penggunaan keyboard HP Samsung. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah ketuk 2 kali ya. Nah, jadi ketuk 2 kali untuk mematikan layar ataupun ketuk 2 kali untuk menyalakan layarnya. Nah, fitur ini menurut saya wajib sekali diaktifkan, jadi kita nggak perlu menggunakan tombol power lagi ya. Jadi tombol powernya lebih awet dan tidak mudah rusak. Nah, untuk mengaktifkannya cukup mudah sekali, teman-teman masuk aja ke pengaturan. Di sini kalian gulir ke bawah, di bagian sini ada yang namanya fitur lanjutan. Nah, di sini pilih gerakan dan gestur. Nah, teman-teman aktifkan yang ini, ketuk 2 kali untuk menghidupkan layar, kemudian ketuk 2 kali untuk mematikan layar ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman kalau sudah diaktifkan, teman-teman langsung coba aja kalian praktekkan, pasti bisa digunakan ya. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah RAM Plus. Nah, jadi di HP Samsung teman-teman bisa menambah RAM ya. Apalagi teman-teman yang suka menggunakan aplikasi yang size-nya lumayan berat atau lebih besar, ataupun teman-teman yang suka multitasking, wajib sekali mengaktifkan fitur ini agar HP kita performanya lebih ringan ya. Langsung saja kalian masuk aja ke pengaturan, kemudian di sini kalian cari yang namanya perawatan perangkat. Lalu di sini kalian pilih di bagian memori. Nah, selanjutnya di sini teman-teman lihat di bagian bawah ini ada yang namanya RAM Plus. Nah, kalian aktifkan dulu di sini. Lalu kalian pilih RAM yang kalian inginkan, kemudian klik mulai ulang, nanti HP kalian akan di restart sebentar ya teman-teman ya. Kemudian kalian setelah HP-nya menyala kembali, kalian cek lagi di bagian RAM Plus ini pasti berubah untuk RAM yang kalian pilih ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah fast charging dan perawatan baterai ya teman-teman ya. Langsung saja kalian masuk ke pengaturan. Di sini kalian cari yang namanya perawatan perangkat, kemudian pilih baterai. Nah, di sini teman-teman bisa mengaktifkan yang namanya fast charging dan perlindungan baterai kalian agar lebih awet dan tahan lama ya. Nah, di sini kita masuk dulu untuk fast chargingnya, yaitu di bagian pengaturan pengisian daya. Nah, yang ini pengisian daya cepat ini kalian aktifkan. Kemudian bisa juga mengaktifkan yang ini, tampilkan info pengisian daya. Nah, jadi apabila teman-teman mengecas itu pengisian dayanya menjadi lebih cepat, dan teman-teman harus menggunakan adapter untuk fast charging juga ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini kita aktifkan perlindungan baterai ini agar baterai kita lebih awet dan tahan lama ya. Nah, jadi di sini ada 3 tipe ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman silahkan baca aja. Yang dasar ini yaitu dia terisi hingga 100% dan dia akan berhenti setelah 100% ya. Kemudian kalau berkurang lagi sampai 95% baru mengisi lagi. Jadi baterai kita itu aman ya. Jadi waktu sudah penuh, listrik itu akan berhenti masuk ke baterainya ya, atau pengisian proses chargernya itu akan berhenti. Kemudian di sini adaptif, dia akan menyesuaikan dengan pola pemakaian HP kita ya teman-teman ya. Nah, gunakan maksimum saat Anda tidur dan beralih ke dasar sebelum Anda bangun. Waktu tidur diperkirakan berdasarkan pola penggunaan ponsel Anda. Jadi pada saat kita tidur itu biasanya pengisian baterainya itu menjadi lebih lambat ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini maksimum dia akan berhenti pada saat 80% ya. Nah, ini kalian bisa aktifkan maksimum juga kalau mau lebih awet. Biasanya saya pakai yang dasar ya teman-teman ya, karena di daerah saya itu sering mati lampu dan terkadang saya sering keluar ya. Jadi nggak selalu di rumah membawa nggak bawa powerbank juga ya. Nah, jadi kalau 100% itu jadi tahannya lebih lama. Oke teman-teman, kita masuk ke setting yang terakhir yaitu optimalisasi otomatis ya teman-teman ya. Nah, jadi HP Samsung itu perlu dioptimalisasi atau dioptimalkan secara berkala ya teman-teman ya. Terkadang HP kita itu kalau jarang dimatikan bisa saja terjadi error ya teman-teman ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang sering kelupaan, kalian bisa mengaktifkan fitur ini yaitu optimalisasi otomatis. Nah, kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian silahkan cari yang namanya perawatan perangkat. Nah, di sini ada yang namanya optimalisasi otomatis. Nah, di sini wajib sekali diaktifkan, yaitu di sini mulai ulang otomatis. Nah, saya akan aktifkan yang ini mulai ulang saat diperlukan.
Jadi kita tidak perlu merestart HP kita secara manual. Jadi pada saat HP kita itu butuh di refresh, di restart otomatis, HP kita akan merestartnya dengan sendiri ya teman-teman ya. Nah kemudian di sini apabila kalian ingin restart HP kalian dengan dijadwalkan juga bisa ya, kalian aktifkan di sini, kemudian pilih harinya. Nah bisa menambah. Nah biasanya itu waktunya kalian juga bisa atur ya, misalnya pada saat kalian tidur atau sedang tidak menggunakan HP, misalnya tengah malam ataupun waktu subuh ya. Kalau udah kalian bisa klik selesai, maka dia akan merestart dengan sendirinya pada jadwal yang sudah kalian tentukan. Oke teman-teman, itu saja untuk beberapa settingan yang bisa saya bahas. Apabila teman-teman ada settingan lainnya bisa cantumkan di kolom komentar. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.